Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan video mengenai stress management. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri saya. Saya adalah Arbania Fitriani, dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Asal kuliah saya sebelumnya dari Universitas Indonesia dan S1 S2 saya dan S3 saya dari Universitas Gadjah Mada. Selain dosen, saya juga adalah direktur dari Stellar HR Consulting dan sekaligus sebagai terapis. Ada 4 bagian yang akan saya sampaikan dalam video saya. Yang pertama adalah mengenali apakah Anda sebenarnya itu stres, lalu kemudian bagaimana mengubah hidup Anda, lalu mengenal kepribadian dan bagaimana mengelola stres menjadi energi yang produktif. Bagian pertama, apakah saya stres? Seringkali kita bilang, enggak kok, gue nggak stres. Tapi pada kenyataannya kita mengalami ketiga gejala ini. Pundak sering terasa pegal, sering sakit kepala, tanpa sebab, terus sulit untuk tidur. Nah, itu artinya Anda stres. Ya, jadi stres itu apa? Apa yang kita alami secara internal sebagai tanggapan terhadap suatu situasi yang sulit untuk dihadapi atau suatu situasi yang dianggap sebagai ancaman. Misalnya ancaman terhadap harga diri, reputasi, keamanan, termasuk situasi di mana Anda berada jauh dari keluarga Anda. Makanya stres itu adalah masalah kesehatan nomor satu. 75% sampai 90% kunjungan ke dokter berkaitan dengan stres. Nah, stres ini merupakan penyebab kematian yang paling utama. Jadi penyakit jantung, kanker, paru-paru, kecelakaan, dan bunuh diri. 60% ketidakadilan di tempat kerja disebabkan oleh stres dan 50% karyawan menunjukkan tanda-tanda burnout. Jadi video saya ini, materi saya, tujuannya adalah agar Anda tidak menjadi bagian dari 60% yang tidak hadir karena stres atau 50% yang burnout. Stres itu ada 2 bagian, ada stres positif, ada stres negatif. Stres positif ini kita butuhkan, ini harus kita eliminasi. Jadi tidak semua stres itu negatif ya, kita butuh stres. Kenapa? Misalnya Anda sebagai seorang pekerja di negara orang ya, Anda butuh stres untuk bisa menunjukkan kinerja terbaik Anda, untuk bisa mempelajari hal baru, untuk menguasai hal-hal baru sehingga Anda bisa perform. Apa saja yang bisa menyebabkan stres di tempat kerja? Beban kerja yang berlebihan, kemudian waktu kerja yang terlalu panjang, moral yang rendah di tempat kerja, teman-teman yang nggak bersahabat, ya, apalagi kita misalnya beda culture ya. Dan yang paling banyak 65,8% karena manajemen yang buruk. Apa ciri-cirinya stres di tempat kerja? Mudah lelah, otot-otot ngerasa tegang, sakit kepala, denyut jantung berlebihan, insomnia, kemudian naik tekanan darah. Kalau secara psikologis gimana? Depresi, cemas, terus kemudian merasa tidak berarti, kesepian, pesimis. Terus kalau secara behavior biasanya kita akan jadi sering absen, kemudian kita mudah eh, teriritasi, tidak sabar ya, tidak tertarik dengan segala sesuatu, terus ada masalah dengan rekan kerja. Nah, ada 3 tahapan stres. Yang pertama, sebenarnya kalau alarm itu masih bisa kita atasi ya. Jadi khawatir, marah, latihan-latihan ini untuk di tahap alarm. Lalu kemudian resistance kita mulai sudah merasa tertolak, turun minat, dan yang paling parah akhirnya hilang kepercayaan diri, sulit tidur, perilaku yang tidak menentu, gangguan fisik seperti GERD, hipertensi, depresi, gugup. Stres itu kebanyakan disebabkan oleh karakter kita. Jadi yang tidak sabar, kasar, agresif, kompetitif cenderung akan lebih stres ketimbang yang sebaliknya, atau ingin selalu menang, workaholic, terus mau tahu semuanya dan terlalu banyak beban kerja itu juga bisa mengakibatkan kita stres. Nah, bagaimana mengatasinya? Ubah caramu bernafas. Jadi, change your life, change your mind. Dengan mengubah nafas kita, kita akan memperlambat denyut di otak. Karena 1 kali kita bernafas, 2 kali otak berdenyut. Jadi semakin kita panjang bernafas, semakin nafas kita semakin panjang, maka denyut otak juga semakin sedikit. Ketika denyut otak semakin sedikit, oksigen akan semakin besar di otak yang membuat pikiran kita menjadi lebih jernih.
Kalau pikiran kita lebih jernih kan kita lebih slow, lebih woles, ya kan, lebih slay gitu, lebih santai. Nah, eh, banyak sekali buku-buku majalah sudah membahas mengenai manfaat pelatihan napas. Seperti di sini ada tokoh-tokoh ya, ada artis di sini mengatakan yoga itu membuat saya lebih kalem, sebuah terapi sesi. Dan kata Deepak Chopra itu nggak ada kaitannya dengan agama, no, big no. Jadi ini bukan masalah agama ya, tetapi bagaimana menciptakan gap, biar kita nggak mikir terus, biar nggak overthinking bahasa gaulnya anak sekarang. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka sudah siapin tuh ruang-ruang meditasi buat karyawannya seperti di Google ya, Apple dan seterusnya. Terus para pengusaha juga semua melakukan seperti Bill Gates, eh, Ford, eh, apa Ariana Huffington. Nah, coba kita lihat orang yang nafasnya itu panjang ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini minimum. Artinya di sini dia tidak seimbang nih antara otak kanan dan otak kiri. Bahasa gaulnya overthinking gitu ya. Akhirnya depresi, stres, mau bunuh diri. Nah, setelah latihan nafas, kita lihat semakin lama dia latihan nafas, otaknya menjadi lebih seimbang, jadi lebih berfungsi maksimal. Ya, jadi latihan nafas itu penting sekali. Termasuk juga dia membuat otak kita menjadi lebih calm. Kita bisa masuk ke alam tidur lebih gampang. Kan salah satu gejala stres itu susah tidur. Caranya gimana? Jadi kalau lihat anak bayi, nafasnya lewat perut, bukan lewat dada. Nah, kita kalau orang makin gede kan kalau ke emosi kan yang lu ya gitu. Nah, jadi di dada. Nah, ubah. Kita sekarang nafas perut. Jadi tarik nafas panjang, jadi bahu terangkat, dada mengembang, perut mengembang ya. Hembuskan nafas panjang, bahu turun, dada mengempis, perut mengempis. Lakukan minimal 21 menit sehari dan sebaiknya diiringi musik. Boleh juga kalau habis sholat, jadi kita sambil zikir, tarik nafas. Subhanallah, Alhamdulillah, ya. Itu latihan yang bisa kita lakukan untuk sesederhana itu sebenarnya. Nah, terus ternyata karakter juga berpengaruh loh ya. Jadi ada tipe orang, tipe api, angin, dan air. Kalau orang tipe angin itu biasanya badannya pendek, terus cenderung atau tinggi banget, dia langsing, kurus, orangnya kreatif, bicara, berjalan, cepat cenderung memiliki kulit kering, terus gerakannya itu tiba-tiba dan suka kekurangan energi. Kalau dia produktif, kalau dia nggak stres, dia akan berenergi, kreatif, fleksibel. Nah, biasanya orang-orang seperti ini stres pada saat misalnya terlalu panas gitu ya. Nah, kalau pita itu badannya proporsional, cerdas, percaya diri. Nah, karena dia ambisius, cenderung lebih mudah stres. Orang itu sangat intelek kalau orang tipe ini. Jadi stresnya dia itu biasanya kalau terlalu mikir banyak hal. Lalu ada tipe kava itu besar dan gagah gitu ya. Oh, jadi badannya cenderung lebih cepat besar, terus kadang sulit mengendalikan nafsu. Jadi doyan makan. Dia tapi kuat, sabar ya. Nah, waktu makannya adalah gini, jadi kalau bisa jangan dilewati. Sehingga, kenapa? Karena good digestion akan memberikan Anda good emotion. Ya, jadi kalau pencernaan Anda bagus, emosi Anda juga bagus. Nah, terakhir adalah bagaimana mengelola stres menjadi produktif. Kalau kita lihat di sini ada fear, anger, impatience, sadness, worry. Jadi kalau ini pertolongan pertama kalau lagi merasa cemas, khawatir, silakan dipijit di sini ya, seperti ini ya, atau gini, begini ya, atau begini, gini ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Saya tahu ini video sangat singkat, hanya teaser. Untuk lebih lanjut, Anda bisa kontak saya di email saya atau di nomor HP saya dengan senang hati.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.